Ketika kamu sedang zikir, mungkin kamu mengalami fenomena luar biasa. Ada fenomena yang begitu indah, begitu luar biasa, dan kadang-kadang fenomena itu begitu aneh. Itulah ahwal di dalam zikir. Tetapi berhati-hatilah, karena ahwal ini bisa menjebakmu sehingga kamu justru tidak bisa masuk ke ruang-ruang rohaniyah. Ahwal ini membuatmu terjebak di dalam ruang dan waktu lagi. Bagaimana penjelasannya? Bagaimana cara kita agar tidak terjebak di dalam ahwal saat zikir? Ikuti podcast ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Kita langsung saja lanjut di halaman berapa ini? Ya. Yang sudah pegang bukunya bisa membuka halaman 26 ya. Kita membahas tentang level-level spiritualitas nafas ya. Yang kita ambil dari Imam Qusairi, bahwa di dalam hal nafas atau spiritualitas nafas ya, itu dibagi 3 level. Pertama, sohibul waqt namanya, yaitu orang yang terperdaya oleh ruang waktu. Ya, ruang waktu itu secara ilutif itu memang ada, tetapi harus disadari bahwa itu ilusi. Nah, tetapi orang-orang yang sohibul waqt ini menganggap bahwa ruang waktu itu kebenaran mutlaknya. Nah, sehingga orang-orang yang berada di level semacam itu sangat terikat oleh ruang dan waktu. Nah, lalu kalau dia terikat oleh waktu dulu namanya hazan. Kalau dia terikat waktu masa depan namanya khauf ya. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an kita sering dengar inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada khauf. Maknanya itu kekasih Allah itu dia tidak terikat oleh masa depan. Walahum la yahzanun, dan tidak sedih, dia tidak terikat oleh masa lalu. Sehingga para kekasih atau para wali cirinya adalah mereka-mereka yang tidak terikat oleh masa lalu dan tidak terikat oleh masa depan. Jadi kalau kita maknani inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu begitu. Nah, kalau kita masih di level itu, masih dipenjara oleh penyesalan masa lalu, masih dipenjara oleh keresahan masa depan, namanya kita level spiritualitas nafasnya level terendah. Namanya sohibul waqt ya. Nah, kemarin sudah saya bahas itu, teman-teman jika ingin mendalaminya secara sangat dalam bisa melihat di podcast seminggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke level kedua ya, Mas Jawir ya. Yeah. Yaitu sohibul ahwal. Ini teman-teman yang mendalami keilmuan tasawuf tentu sudah pernah dengar namanya ahwal ya. Jadi kalau di tasawuf itu mungkin teman-teman yang baru belajar ilmu tasawuf itu ada istilah yang sangat terkenal, ada namanya ahwal, ada namanya makom ya. Ada makom, ada ahwal. Nah, di level kedua ini sohibul ahwal, yaitu orang yang mengalami ahwal. Nah, ahwal itu apa sebenarnya ahwal? Nah, ini kita akan bahas. Ini ada 2 paragraf, insya Allah kita selesaikan nanti ya. Kita bahas di sohibul ahwal, silahkan buka halaman 26 ya. Sohibul ahwal, paragraf ketiga. Ini adalah tingkatan menengah yang lebih maju. Ini lumayan daripada yang sohibul waqt tadi, yang terjerembab di dalam ruang waktu. Pada level ini seseorang mulai mengalami dinamika psikologis atau keadaan batin yang lebih mendalam dan beragam. Artinya dia sesekali itu ada semacam keindahan batin yang muncul ya. Jadi ada jedanya. Kalau yang sohibul waqt itu orangnya kalau sohibul waqt itu orangnya terpaku kepada ruang dan waktu, dia seperti nggak punya jeda. Ya, dia seperti nggak punya jeda. Sehingga hidupnya begitu lelah begitu capek karena kayak nggak pernah istirahat. Nah, sohibul ahwal ini orangnya lumayan ya. Jadi dia lumayan ada jedanya. Yaitu dia sesekali mengalami namanya ahwal yang lebih mendalam dan beragam. Nah,
Ahwal itu apa? Nah, ini silahkan teman-teman pahami. Kalau perlu yang punya buku bisa dicoret-coret ya. Ahwal itu merujuk pada kondisi spiritual ya, yang datang dan pergi. Jadi dia hanya lintasan gitu ya. Dia nggak menetap. Kalau menetap namanya makom. Kalau ahwal itu dia semacam, saya ingin beri gambaran, teman-teman pernah zikir ya. Zikir lalu mengalami semacam teman-teman begitu mendalami makna zikir terus teman-teman nangis, merasa ada kenikmatan luar biasa saat itu. Tapi habis zikir ya sudah hilang gitu. Itu namanya ahwal. Dan itu biasa di dalam di dalam riyadhah zikir itu seringkali orang-orang mengalami seperti itu, dan kita tidak perlu minta gini, saya kepengen nangis terus ya, nggak bagus. Saya kepengen misalnya mengalami ketenangan terus seperti ketenangan waktu zikir, itu ahwal ya. Ahwal itu nggak bisa menetap. Ya, ahwal itu nggak bisa menetap. Kalau yang menetap namanya makomat. Nah, nanti makomat itu sohibul makomat itu nanti sohibul anfas nanti di level tertinggi ya. Ahwal merujuk pada kondisi-kondisi spiritual yang datang dan pergi, seperti rasa gembira, sedih, takut, tenang, cinta, bahkan rindu. Tetapi ini jangan dimaknani negatif loh ya. Misalnya rasa gembira. Gembira itu ada yang negatif. Gembira negatif itu gini. Jadi ada orang seneng lihat orang susah. Nah, itu namanya gembira. Dia gembira tapi negatif. Jadi misalnya ada seseorang, kita berlomba sama seseorang lalu kita menang, kita senengnya itu bukan karena kita menang, kita senengnya lihat dia kalah. Itu gembira yang negatif ya. Lalu kedua, kesedihan. Nah, kesedihan itu ada yang negatif, ada yang positif ya. Kalau gembira positif itu kegembiraan dalam hal ahwal ini, kegembiraan karena perjumpaan dengan Allah, itu kegembiraan di situ. Sedangkan kesedihan yang negatif itu kesedihan karena kita tadi itu menyesali masa lalu. Tapi kesedihan di sini itu kesedihan yang muncul karena kerinduan. Nah, jadi misalnya bayangkan aja teman-teman sedang sedang luar kota lah gitu, atau sedang anak-anak muda yang pergi ke luar kota untuk bekerja atau merantau ya. Jadi misalnya teman-teman sedang merantau nih, lalu rindu sama kampung halaman, muncul kesedihan kan ya. Tapi kesedihan semacam itu membuat teman-teman di perantauan itu sungguh-sungguh gitu. Teman-teman ini misalnya kuliah di Mesir misalnya, kuliahnya di Mesir, rumahnya di Indonesia. Nah, di Mesir mungkin S1 misalnya 4 tahun di sana nggak pernah pulang. Itu kan rindu. Rindu muncul semacam kesedihan. Tapi kesedihan semacam itu tuh kesedihan yang membuat teman-teman di perantauan itu sungguh-sungguh gitu. Itu kesedihan yang positif ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini kalau teman-teman baca, kesedihan di sini itu kesedihan spiritual ya. Bukan kesedihan egoistik. Jadi ada kesedihan itu ada dua ya. Kesedihan egoistik karena kita menyesali masa lalu itu. Seakan-akan dunia itu milik kita, ya, sehingga ketika seseorang menyesali masa lalu dia sedih. Nah, itu namanya kesedihan egoistik dan itu tidak menyehatkan bagi perkembangan spiritual. Tapi ada kesedihan yang positif, kesedihan tentang kerinduan kita terhadap kebaikan. Jadi misalnya gini, teman-teman itu masih merasa bahwa saat ini kok saya ibadahnya belum begini-begini, lalu ada muncul kesedihan. Tapi kesedihan itu memunculkan teman-teman jadi bergairah gitu. Jadi bergairah untuk belajar, untuk riyadhah. Lah itu kesedihan positif. Mungkin ada yang nanya, lalu membedakannya gimana sih Ustadz? Gini membedakannya ya. Ini sekalian. Jadi ahwal itu ada gembira, ada sedih, ada takut, ada tenang, ada cinta, macam-macam. Ada sedih, ada takut ya. Nah, tetapi takut itu ada yang positif, sedih itu ada yang positif. Nah, bagaimana cara membedakan kesedihan itu egoistik dan kesedihan itu tidak egoistik ya? Nah, itu gini, kalau teman-teman sedih lalu tubuhnya nggak enak, jadi ngelokro kalau orang Jawa. Sedih lalu jadi lemes, jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak bersemangat. Nah, itu namanya sedih yang negatif. Tapi ketika teman-teman sedih lalu menimbulkan energi positif, gairah yang positif, itu
kesedihan yang positif. Ya, saya kasih contoh tadi, teman-teman rindu kampung halaman, padahal sedang merantau, sedang thalabul ilmi, sedang belajar. Teman-teman di perantauan tentu ada rasa sedihnya, tapi kesedihan itu membuat teman-teman menjadi bersungguh-sungguh belajar gitu. Nah, itu namanya kesedihan yang positif. Termasuk takut. Takut itu ada yang egoistik, menakuti masa depan. Seakan-akan kita ini nggak percaya sama Allah bahwa Allah itu memberi jaminan-jaminan tentang penjagaan terhadap kita, bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Lalu kita takut, itu takut egoistik dan melemahkan. Ada takut yang spiritual dan bagus ya. Nah, takut spiritual itu gimana? Takut yang menimbulkan gerak. Ya, jadi ketika sesuatu itu menimbulkan gerak yang positif, itu berarti positif. Teman-teman takut kepada Allah. Lalu teman-teman muncul dari ketakutan itu, teman-teman jadi beribadahnya tekun. Nah, itu ketakutan yang positif. Nah, jadi ahwal ini ya merujuk pada kondisi spiritual yang datang dan pergi seperti rasa gembira, sedih, takut, tenang, cinta, atau bahkan rindu. Ini adalah pengalaman batin yang bersifat sementara ya. Tidak menetap seperti makom. Nah, kalau makom atau makomat itu sifatnya sifatnya menetap. Tetapi datang sebagai anugerah atau ujian dari Tuhan. Nah, ini nih. Ini yang dulu pernah ikut pelatihan kepekaan energi zikir. Yang pernah ikut zikir la ilaha illallah ya. Webinar zikir la ilaha illallah, atau yang ikut zikir nafas puasa 21 hari, itu kan laporan-laporan ahwal itu kan banyak. Jadi saya kalau zikir tiba-tiba saya nangis, namanya ahwal. Nah, tetapi di sini saya tulis, silakan teman-teman kasih tanda seru ya. Itu bisa jadi ujian, anugerah atau ujian. Karena banyak orang itu ketika zikir terjebak pada ahwal. Jadi dia kan sering misalnya, oh saya zikir kok rasanya seperti melayang. Saya melayang lalu melihat sesuatu yang begitu indah gitu. Teman-teman bisa terjebak di situ, bisa terjebak di ahwal. Lalu teman-teman kepengen ahwal itu terus. Saya kalau zikir besok mau gitu lagi gimana caranya kok nggak gitu ya? Kok nggak bisa saya ulang lagi? Berarti ahwal kemarin itu ahwal yang menjebak teman-teman. Makanya di dalam zikir teman-teman nggak usah terjebak kayak gitu. Jadi ahwal itu pasrahkan sama Allah saja. Jadi kalau pas zikir nafas, kalau sesuatu itu ada ahwal yang muncul ya, ahwal itu maksudnya ahwal itu sesuatu yang rasanya nyaman, sesuatu yang rasanya enak, sesuatu yang rasanya indah, sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau itu muncul disyukuri. Tapi teman-teman nggak usah merasa bahwa besok harus saya ulang lagi gitu. Jadi nggak usah kepengen diulang. Wong itu, ini tadi yang saya sebut ya, itu anugerah. Jadi nggak usah besok saya tak zikir begitu lagi ya biar merasakan kayak kemarin. Nah, itu berarti teman-teman terjebak di dalam di dalam fenomena spiritual. Teman-teman terjebak di dalam ahwal. Nanti terus tiba-tiba ketika besok zikir terus nggak muncul ahwal, teman-teman terus menyesal nggak kayak kemarin ya. Nah, itu teman-teman terjebak di dalam ahwal. Dan itu seringkali begitu, wong itu kayak tipu dalam tanda petik ya, itu tipuan dalam tanda petik ya. Artinya tipuan itu seakan-akan itu puncaknya, padahal puncaknya itu bukan itu. Ya, jadi ini yang saya tulis di situ ya. Jadi teman-teman silahkan itu diberi tanda seru. Datang, jadi ahwal itu datang sebagai anugerah atau ujian. Dia bisa anugerah kalau teman-teman mensyukurinya, sudah. Ketika mensyukuri, bersyukur kepada Allah, titik. Sudah, nggak perlu merasa besok harus saya ulang lagi. Atau teman-teman terjebak memikirkan, menganalisis, itu apa ya? Misalnya ini contoh, teman-teman zikir, tiba-tiba teman-teman merasa seperti melayang gitu, melayang di sebuah dimensi yang teman-teman nggak pahami, lalu begitu indahnya. Sudah selesai zikir kan itu sudah nggak ada lagi yang namanya ahwal ya. Karena ahwal itu kan hilang dan pergi. Lalu teman-teman itu terjebak pada pemikiran untuk menganalisis. Itu tadi saya di mana ya? Wah, teman-teman mencari-cari kemana-mana, mencari tanya sana sini berlebihan teman-teman. Lalu teman-teman terjebak di situ untuk mencari. Sebenarnya teman-teman ketika mencari itu, teman-teman sebenarnya sedang mencari validasi terhadap level spiritualitasnya, itu sebenarnya egoistik gitu.
Sudah, kalau itu nikmat dinikmati saja, ya maksudnya disyukuri saja. Tidak perlu teman-teman terjebak eh, pada kepengen begitu lagi atau menganalisisnya. Nggak perlu dianalisis. Kalau enak disyukuri, kalau nggak enak, kalau misalnya sesuatu itu datang nggak enak ya sudah sabar gitu aja. Nggak usah terlalu banyak dianalisis. Nanti kalau teman-teman menganalisis itu teman-teman lupa berjalan, lupa berjalan menuju ke tangga yang lebih tinggi. Jadi nggak usah dianalisis. Sudah yang datang dan pergi itu ahwal itu ya begitu itu, dia datang lalu dia pergi. Teman-teman tidak perlu tidak perlu satu terjebak kepengen lagi, kedua teman-teman terjebak untuk menganalisis terlalu detail. Nggak usah dianalisis, sudah disyukuri aja, alhamdulillah gitu. Dan besok ketika nggak muncul lagi ya nggak apa-apa. Wong itu anugerah, terserah Allah saja. Nah ini ya, kondisi-kondisi ini ya, kondisi ahwal tadi sangat dipengaruhi oleh energi halus yang mengalir dari dalam. Jadi memang ketika ini kalau bahasa kedokteran ya, ketika seseorang mengalami kekhusyuan yang dalam ketika zikir itu hormon melatoninnya meningkat. Hormon melatonin itu saya pernah menulis itu hormonnya para sufi. Ketika hormon melatonin itu meningkat, radar kita, radar spiritualitas itu meningkat. Ketika radar ini sensitif ya, lebih sensitif, itu kita bisa mengakses sesuatu yang unik. Sesuatu yang kita sebut ahwal tadi. Keindahan, bisa kita sebut keanehan, keajaiban. Kita bisa mengakses hal-hal semacam itu. Tetapi sekali lagi, kalau teman-teman ngaji Al-Hikam ya, Al-Hikam itu pernah ada sebuah makalah atau hikmah dari Ibnu Athaillah, orang sering terjebak di dalam mukasafah. Mukasafah itu pasti hormon melatonin meningkat itu. Terjebaknya gimana? Satu, teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah sampai. Oh, saya hebat. Oh, saya ini level spiritualitasnya sudah gini. Terjebak di situ. Kedua, terjebak di kebingungan. Menganalisis teman-teman. Dianalisis ini apa, ini apa, ini apa. Yang ketiga, terjebak di dalam keinginan untuk begitu lagi. Itu jebakan ahwal. Ya. Dan resiko ya, ini resiko dalam problem mental. Orang-orang yang terjebak dalam ahwal nanti bisa mengalami halusinasi. Ya ini di tasawuf Indonesia sangat banyak ya. Maksudnya sangat banyak kasus orang-orang mengalami halusinasi setelah dulu pernah mengalami ahwal. Lalu dia terjebak ahwal itu. Jadi dia berhenti di ahwal. Jadi mensikapi ahwal di dalam dzikir nafas ya. Jadi ketika teman-teman melakukan dzikir nafas lalu mengalami ahwal atau kondisi spiritualitas yang luar biasa, teman-teman langkahnya gimana? Cukup sadari lalu syukuri. Tidak usah dianalisis. Kalau dianalisis kita masuk ke bawah lagi karena sesuatu yang bisa dianalisis itu ruang dan waktu. Nah, kalau memang itu betul-betul ahwal, teman-teman jadi ahwal itu teman-teman sedang mencicipi ruang di luar ruang dan waktu. Sedang mencicipi dimensi di luar ruang dan waktu. Jadi kalau dianalisis, nah itu teman-teman masuk ke ruang ini lagi. Nggak usah dianalisis, syukuri. Ya, syukuri, nggak usah dianalisis, terus kalau kita pasrah kepada Allah. Sudah pasrah. Sudah gitu aja. Jangan terjebak. Yang repot itu yang terlalu terjebak itu gini. Pernah mengalami ahwal sesuatu yang luar biasa, misalnya dia melayang gitu. Lalu godaan setan masuk. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Itu kan kayak dulu Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Ketika berzikir lalu beliau mengalami ahwal luar biasa, lalu ada suara, wah kamu sudah jadi wali Allah, dosamu sudah diampuni, kamu nggak wajib sholat lagi, kamu nggak wajib gini lagi. Itu tapi yang Syekh Abdul Qadir Jailani itu memahami perjalanan tasawuf, itu tahu bahwa itu tuh salah, nggak mungkin begitu. Nah jadi itu teman-teman saya mohon betul untuk nggak terlalu banyak menganalisis ya. Terutama yang kemarin mengikuti pelatihan kepekaan energi zikir, mengalami pelatihan ini 21 hari zikir nafas, 21 hari zikir puasa atau zikir la ilaha illallah. Kan banyak yang WA tentang ahwal-ahwal atau situasi-situasi yang muncul. Dan saya memang sengaja untuk tidak banyak membahas karena resikonya itu tadi. Nanti teman-teman terjebak pada ahwal. Nah itu ya.
Kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Perpindahan dari sohibul waqt ke sohibul ahwal melibatkan peningkatan kesadaran akan dunia internal. Ini kalau secara hormonal namanya hormon melatonin namanya. Ya, ini sudah banyak penelitian tentang hal itu ya. Jadi ketika seseorang mengalami peningkatan hormon melatonin, maka dia akan akses spiritualitasnya atau radar spiritualitasnya itu meningkat. Nah, itu lalu dia bisa mengalami dalam tanda petik hal-hal aneh. Seseorang mulai tidak hanya melihat kejadian eksternal, tetapi juga bagaimana kejadian itu memicu perasaan dan keadaan batin. Mereka mungkin mulai bertanya, mengapa aku merasa seperti ini? Dan dari mana datangnya perasaan ini? Nah, itu mulai bertanya-tanya begitu. Meskipun demikian, seseorang sohibul ahwal masih bisa terombang-ambing. Ini terombang-ambing, dipasang surutnya ahwal itu. Terombang-ambingnya gini, saya kok nggak bisa gitu lagi ya? Saya kok, ini apa ya sebenarnya ya? Ini apa? Teman-teman begitu untuk mencari validasi di ranah pikiran. Padahal namanya ahwal itu sudah pintu gerbang menuju dunia ruhaninya. Tapi teman-teman itu terjebak di pintunya. Biar nggak terjebak gimana? Ya syukuri, cukup syukuri, nggak usah terlalu dianalisis. Ya. Mereka mungkin merasa euforia. Wah, pas ahwal itu merasa kegembiraan luar biasa saat berada dalam keadaan bahagia, tetapi kemudian jatuh pada keputusasaan saat keadaan berubah menjadi sedih. Nah, itu. Teman-teman ini pas zikir ada ahwal muncul. Setelah zikir ada masalah datang, masalah kehidupan. Terus teman-teman terjebak dalam kesedihan lagi. Terus teman-teman nanti saya mau zikir lagi biar saya merasakan kayak kemarin, saya nggak mau sedih. Berarti nanti teman-teman berzikir didorong oleh energi kesedihan ya, malah nggak bagus, terjebak di situ. Ketergantungan pada fluktuasi ahwal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam keadaan batin, dalam kesadaran batin, kontrol dan kedalaman, ya jadi ketika seseorang ini tergantung pada fluktuasi ahwal, itu menunjukkan, jadi kalau orang itu tergantung kayak gitu, saya kepengen gitu lagi, saya kepengen gitu lagi, atau ini apa, itu menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kesadaran batin, tetapi kontrol dan kedalaman itu masih perlu ditingkatkan. Ya itu yang saya maksud, perlunya guru itu kadang-kadang di situ itu. Ya, jadi teman-teman tuh kadang-kadang terjebak di ahwal, mencoba menganalisis, bertanya ke sana kemari, ya, teman-teman lupa berjalan nanti, ya lupa riyadhah. Disinilah napas mulai lebih signifikan. Nah, disitulah ketika kita ini saya kok mulai terombang-ambing di dalam ahwal tadi, bingung. Makanya kan ada yang nanya, Ustaz saya kok kemarin pas zikir kok rasanya begini-begini. Terus saya bilang apa? Sadari, terima, tarik nafas, ya Allah hamba terima rasa ini, membusikan ikhlas. Sudah gitu, nggak perlu dianalisis. Dengan nafas yang lebih disadari, seseorang dapat mulai menenangkan gejolak ahwal. Meskipun belum sepenuhnya menguasainya. Ini pintu gerbang ya menuju. Jadi kemarin ada sohibul waqt itu ruang waktu. Lalu sohibul ahwal itu malakut ya, alam malakut. Nanti kita insya Allah minggu depan kita akan bahas di sohibul anfas di level tertinggi, yaitu alam jabarut. Nah, saya kira gitu Mas Amir. Ya, bagi kawan-kawan sufi yang mungkin baru pertama kali nonton video ini atau yang terlewatkan, silahkan nonton di playlist Panduan Praktis Zikir Nafas. Sudah ada playlistnya di channel kita. Baik, terima kasih. Jika ada komentar atau ingin bertanya, silahkan tulis kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.